pada sore ini kita sebagai satu keluarga Obor juga ingin merasakan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu lewat Ekaristi bersama dalam penuh rasa sukacita. Juga kita bersukacita karena boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dalam Ekaristi ini pula kita ingin mensyukuri atas perjalanan bersama sebagai perusahaan di tempat ini selama 1 tahun dengan berbagai macam capaian, pengalaman menyenangkan, tidak menyenangkan, sedih, bahagia. Kita persembahkan kepada Yesus yang hadir sebagai satu keluarga di tempat ini. Dan nanti kita juga akan menyaksikan serah terima jabatan Direktur Obor yang lama kepada Direktur Obor yang baru, masih dalam suasana Ekaristi. Maka mari kita siapkan hati bersama-sama untuk menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan yang baik itu, di mana Bapak Uskup Harjo akan memimpin Ekaristi pada sore ini. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, keluarga besar Obor yang berbahagia, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kita pada petang hari ini Natalan, memang masih masa Natal. Bacaan-bacaan pada masa itu, masa Natal ini, mempunyai nada bahwa yang lahir yang kita rayakan pada hari Natal itu sungguh-sungguh adalah Allah yang datang ke dunia, ke tengah-tengah kita, yaitu Emmanuel, Tuhan beserta kita. Nah, pada hari ini kita menerima penegasan dan pewartaan bahwa yang datang itu adalah Sang Kasih, yaitu Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu Tuhan yang datang atau Tuhan itu datang juga karena kasih. Jadi Sang Kasih datang karena kasih. Maka kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya adalah kehadiran untuk mengasihi. Dan kehadirannya, kalau tadi kalau tema pada tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka di sana hadir juga dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, tapi juga dalam keluarga besar Obor ini. Dan hadirnya adalah hadir karena kasih, karena itu hadirnya adalah hadir untuk menyelamatkan. Dan mengapa harus diselamatkan? Itu pertanyaannya. Karena memang orang yang beriman sudah mempunyai kasih, dan kalau hidup dalam kasih, maka Allah ada dalam dia dan dia ada dalam Allah, tapi memang belum sempurna, sehingga harus terus-menerus diusahakan, terus-menerus dikembangkan menuju kepada kesempurnaan kasih. Dan itu sebenarnya bukan suatu yang asing, karena kita tahu juga dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, manusia diciptakan menurut citra Allah yang adalah kasih itu. Maka mengasihi bagi orang Kristiani sebenarnya adalah menjadi jati dirinya. Bahkan sebenarnya bukan hanya
jati diri setiap orang Kristiani, tapi sebenarnya adalah jati diri setiap orang, setiap manusia yang diciptakan sebagai citra dan gambaran Allah. Maka kalau orang tidak bertumbuh dalam kasih, ada sesuatu yang dipertanyakan, mengapa tidak bertumbuh dalam kasih itu. Tapi nyatanya memang demikian, ada hambatan-hambatan di dalam kasih, sehingga orang tidak hidup dalam kasih, dan Allah tidak dalam dia. Padahal kalau kita hidup dalam kasih, maka Allah hadir di dalamnya. Situasi yang kita alami, situasi yang ada di tengah-tengah kita adalah memang situasi yang belum sempurna. Maka Allah hadir bukan di tengah-tengah orang yang penuh kasih yang sempurna, tapi justru dalam realitas kehidupan yang nyata. Baik itu pada pribadi kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, tapi juga di tengah keluarga besar obor ini. Dan bagaimana itu kita hendaknya menyadari bahwa Allah hadir, Sang Kasih itu hadir dalam realitas kita hidup, realitas hidup kita yang realitas yang nyata, yang seperti ini, bukan yang hendaknya, tapi yang masih seperti sekarang ini. Apa yang ada di tengah-tengah kita, saya kira kita menyadari. Bahkan ada kita temukan selama masa perayaan persiapan Natal, apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti ditingkatkan. Kalau kebaikan berarti ditingkatkan, kalau kekurangan berarti harus diperbaiki. Kalau ada arah hidup yang kurang tepat mesti diluruskan kembali agar supaya kembali kepada arah hidup yang tepat. Dan terlebih kita semakin mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita, yaitu dengan datang sendiri menjadi manusia. Oleh karena itu, pada Natalan kali ini kita diingatkan bahwa Allah hadir dalam realitas hidup kita yang nyata, dan Allah hadir karena kasih-Nya, dan Allah hadir untuk mengembangkan atau untuk membenahi agar supaya hidup kita semakin penuh dengan kasih itu. Memang tidak begitu mudah untuk bertumbuh dalam kasih di tengah-tengah gelombang-gelombang atau arus yang sungguh bisa menghambat perjalanan kasih kita. Sebagaimana kalau tadi dalam bacaan Injil, seperti digambarkan orang dalam kapal, kalau ada angin sakal, memang sungguh untuk maju menjadi sulit sekali. Maka ketika kita melihat bahwa di sana ada hal-hal yang menghambat kemajuan kita, kita perlu menemukan, kalau tadi dikatakan jelas-jelas adalah angin sakal itu yang membuat lalu perjalanan mereka yang di dalamnya itu menjadi terhambat, bahkan terombang-ambing, tidak bisa maju-maju. Salah satu yang perlu kita sadari, bahwa mungkin juga sudah pernah saya sampaikan, bahwa pada zaman ini ada gelombang-gelombang dan arus-arus yang menghambat kemajuan kita di dalam kasih. Salah satu gelombang yang semakin hari semakin besar adalah gelombang materialisme, yang itu betul-betul menjadi sebuah gelombang atau sebuah angin sakal, boleh dikatakan, yang tidak begitu mudah untuk dihadapi, tidak begitu mudah untuk disingkirkan, bahkan kadang-kadang membuat kita menjadi terombang-ambing. Arah hidup kita kadang-kadang bisa berbelok ke arah itu karena diarahkan oleh angin yang berlawanan arah dengan arah dari kapal kita. Sekarang ini banyak orang yang betul-betul mengedepankan atau arusnya itu harus untuk kekayaan, harus untuk harta benda, harus untuk uang. Sekarang ini seringkali kalau di koran-koran atau di mungkin juga di di Google atau YouTube, itu yang muncul apa? 10 besar orang Indonesia, 10 besar orang terkaya di Indonesia, gitu kan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, sampai nomor 10. Itu yang
juara biasanya paling bawah. Hari ini atau yang dulu itu di nomor 1, sekarang di nomor 2, yang dulu nomor 3 menjadi naik nomor 2, itu yang diarahkan ke sana. Dari orientasi orang itu banyak pada hal yang seperti itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya memang arah hidup itu diarahkan ke sana, terus-menerus dijejeli promosi dan dijeli informasi, dijeli itu, sehingga arahnya ke sana dan tidak lagi ke arah kemanusiaan misalnya, apalagi ke arah kasih misalnya. Paus Fransiskus almarhum pernah menyampaikan ini. Sekarang ini kalau harga saham turun, itu dunia heboh, karena nanti akan kena macam-macam. Tapi kalau ada korban sedemikian banyak, tidak heboh. Kalau ISG turun, heboh. Tapi kalau ada korban di 3 provinsi itu, heboh. Artinya tidak dihebohkan. Seakan-akan ya 1000 ya sudah 1000 mati. Alias bahwa arah hidup kita, banyak orang dari dunia ini yang arahnya kepada materialisme itu, sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia yang seharusnya mengasihi, seharusnya berbela rasa, itu kadang-kadang menjadi tidak hidup lagi, orang tanggap. Demikian juga hal-hal yang sangat fisik materi atau material, fisik material, itu sungguh menjadi yang dipentingkan. Sehingga banyak orang yang pamer materi, flexing. Sekarang sudah dikritik, tapi tetap ada. Kalau beli jam itu dipamer-pamerkan supaya kelihatan jamnya itu merek apa itu, supaya kelihatan. Kalau orang lain, kamu beli jam seperti itu, berapa harganya? Oh ini cuma 2 juta. Kalau gitu saya mau beli. Masih sudah punya jamnya numpuk. Hal yang seperti itu betul-betul kemudian dampaknya itu begitu luas. Karena ini yang diutamakan. Nah kalau tidak pamer itu tidak afdol, harus pamer. Apa saja fasilitas-fasilitas yang ada. Sehingga untuk pameran itu bukan miliknya sendiri atau bukan hartanya sendiri untuk beli, tapi pinjam. Kalau ada pinjol, untuk apa ya? Kadang-kadang hanya untuk pamer seperti itu. Itu kan satu yang arah yang mengedepankan yang fisik, material, penampilan, itu menjadi sesuatu yang betul-betul godaan untuk tidak kemudian bisa berkembang ke arah kasih itu. Demikian juga mencari kenikmatan dan mencari kenyamanan. Itu betul-betul sekarang juga ada. Kalau disuruh untuk berjuang itu tidak begitu mudah, gampang untuk patah hati, gampang untuk putus asa, tidak mau berjuang, yang penting enak, yang penting happy, seperti itu. Baru-baru ini ada kasus di Kalimantan, termasuk juga orang muda Katolik itu, dia itu sudah skripsi, sudah lulus. Dan itu karena ditinggal pacarnya, bunuh diri. Ya, bayangkan, ditinggal pacarnya, bunuh diri. Ada seorang remaja juga di sana, itu minta sepeda motor pada ibunya. Ibunya mengatakan, nah kalau sepeda motor ya jangan sekarang, kamu orang tuamu nggak punya duit,
bulan depannya, karena utamanya punya motor, maka seakan-akan harus sekarang punya motor. Bunuh diri juga. Hanya soal yang sangat sepele. Tidak mau, tidak pernah kecewa, tidak pernah berjuang. Sehingga kalau ada perjuangan itu tidak bisa mereka terima. Maunya enak saja. Termasuk lidah gitu, lidah. Wah, cari kuliner sana sini. Di sana itu ada, di sini tidak ada pasti. Di sana itu ada malahan, karena tidak diarahkan oleh orang tua. Saya Trisma, SMP, SMA. Waduh, badannya itu udah karuan. Saya kalau Krisma itu pasti duduk, Krismawatinya itu berduduk di depan saya. Ketika sudah di urapi itu, nggak bisa bangkit. Saking gemuknya. SMP itu. Kenapa menikmati. Itu yang sekarang itu menjadi susah sekali untuk betul-betul dicoba. Bagaimana bisa mengekang hidup dalam sebuah keterbatasan. Itu tidak bisa ternyata, tidak begitu mudah. Juga individualisme yang sibuk dengan macam-macam sarana-sarana yang sekarang ada itu. Ada ada gambaran ya pokoknya gambaran bagaimana menggambarkan proses atau dinamika atau perubahan dari tahun 70 sampai tahun 2020. Tahun 70 itu masih di depan gua, lalu di kamar bersama-sama, masih makan bersama, masih omong bersama, artinya dialog, masih doa depan gua. Tahun 80 itu sudah ya omong-omong tapi tidak doa. Yang penting ngomong ya main ketemu. Tahun 90 mulai ada HP, mulai sendiri-sendiri. Depan gua sama tapi sendiri-sendiri. Tahun 2000 mulai bukan kumpul tapi sendiri-sendiri. Itu gambarnya individualisme sungguh menjauhkan orang dari kasih. Pertumbuhan kasihnya terhambat oleh arus dari depan yang betul-betul menghambat kemajuan. Maka hendaknya kita menyadari dimanapun kita diutus, dimanapun kita bekerja, hendaknya kita mengembangkan kasih itu, karena kita percaya bahwa di dalam kasih itu Allah hadir. Maka ketika Anda atau kita sekalian mengabdi, melayani, dan bekerja di obor ini, selain kita juga mencari penghasilan, tapi hendaknya juga tidak ketinggalan untuk mengembangkan kasih ini. Dan singkirkanlah hambatan-hambatan itu supaya kita bisa lancar menuju ke depan, menuju ke masa depan yang dipenuhi dengan damai sejahtera yang sejati yang datang dari Tuhan sendiri. Maka hendaknya selalu menghadirkan Tuhan juga dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya godaan-godaan pada zaman ini. Maka semoga dalam menyambut tahun baru atau sudah masuk ke tahun baru ini, kita betul juga membaharui diri kita agar supaya kasih hidup dalam diri kita sebagai wujud dari jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut citranya, dan kita juga mau mengembangkannya di dalam Dia. Dan moga-moga itu juga menjadi kesaksian yang nyata bagi kita di hadapan saudara-saudara kita di lain tempat dan juga di tengah masyarakat di mana kita hidup dan di mana kita berkembang. Mari kita hening. Saudari yang terkasih, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra Tunggalnya untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja
Kudus-Mu, sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja-Mu dapat bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Marilah kita mohon. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dunia berbahagialah ketika yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berwarta kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang tersambut menyatakan jiwa raga kita, melindungi kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Satu, bahwa masa perpanjangan Romo F.X. Sutanto PR sebagai Direktur Obor berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dua, bahwa telah didapatkan calon Direktur Obor yang baru. Tiga, bahwa calon Direktur Obor yang baru telah mengenal lebih dalam penerbit dan tokoh rohani Obor dari tanggal 16 September sampai 31 Desember 2025. Mengingat rapat perkumpulan pelayanan rohani Obor tanggal 13 Maret 2025 memutuskan menetapkan: 1. Memberhentikan dengan hormat Romo F.X. Sutanto PR sebagai Direktur Obor disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelayanannya selama di Obor. 2. Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka perbaikan akan dilakukan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Januari 2026. Pengurus Perkumpulan Pelayanan Rohani Obor, Monsinyur Justinus Hadjo Susanto MSF Ketua, Paulus Kristian Susanto KPR Sekretaris. Surat keputusan nomor 02/PPRO/1 Romawi/2026 menimbang: 1. Bahwa masa perpanjangan Romo F.X. Sutanto PR sebagai Direktur Obor berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Bahwa telah didapatkan calon Direktur Obor yang baru. Bahwa calon Direktur Obor yang baru telah mengenal lebih dalam penerbit dan tokoh rohani Obor dari tanggal 16 September sampai 31 Desember 2025. Mengingat: 1. Rapat perkumpulan pelayanan rohani Obor tanggal 13 Maret 2025. 2. Surat Bapak Uskup Keuskupan Manado nomor 29/S/8 Romawi/2025 tentang pemberian izin kepada Romo Stephen Lalu PR sebagai Direktur Obor untuk masa bakti 3 tahun. Memutuskan menetapkan: 1. Mengangkat Romo Stephen Lalu PR sebagai Direktur Obor periode 1 Januari 2026
sampai 1 Januari 2029. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 3. Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka perbaikan akan dilakukan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Januari 2026, pengurus Perkumpulan Pelayanan Rohani Obor, Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, Ketua, dan Paulus Christian Diswanto KPR, Sekretaris. SK sudah dibacakan dan sekarang saatnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Kami mohon Romo Sutanto, Romo Stephen untuk maju ke depan altar, disaksikan oleh Bapak Uskup Harjo untuk menandatangani berkas serah terima jabatan. Untuk mengembangkan kasih yang adalah jati diri kita sebagai segambaran dengan Allah dan citranya, sungguh tidak begitu mudah, tapi kita mengandalkan berkat Allah, maka mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Anda sekalian beserta niat-niat baik, rencana, tugas dan pekerjaan, pelayanan dan juga hidup, seluruh keluarga dan keluarga besar, bahwa di sini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teruskan berkilah mengatakan Injil misa sudah selesai.